Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan wa likulli ummatin ja'alna mansakal yazkurus Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Al-ayat. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak lama lagi kita akan sampai kepada salah satu hari raya besar Islam, yaitu Idul Adha. Ada 3 hari raya besar dalam Islam yang harus kita rayakan, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Yaumul Jum'ah. Idul Fitri kita rayakan dengan berbuka setelah 1 bulan saum. Kita makan, minum, bersilaturahmi, memohon maaf, memberikan maaf, dan sebagainya. Hari Jumat kita rayakan, sunahkan untuk mandi, sar, gunakan wangi-wangian, berangkat. Begitu pula Idul Adha harus kita rayakan dengan menyembelih sembelihan terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua harus makan hewan sembelihan itu, baik orang kaya ataupun miskin berhak memakan daging hewan kurban. Berdasarkan sidang isbat pemerintah, insyaallah 10 Zulhijjah itu hari raya besar itu akan jatuh pada tanggal 6 Juni, yang tiada lain adalah hari Jumat. Bapak Ibu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, syariah kurban ini bukan hanya disyariatkan kepada umat Rasulullah SAW saja, tapi syariah kurban ini dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, beliau melaksanakan syariat kurban. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Kata Allah, ceritakanlah olehmu Muhammad tentang kisah anak-anak Nabi Adam idqaraba qurbanan, ketika keduanya itu berkurban. Anak-anak Nabi Adam yang dimaksud di sini adalah Qabil dan Habil. Jadi Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa itu memiliki banyak anak.
Hawa itu melahirkan 14 kali. Setiap kali melahirkan anaknya kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi totalnya itu 28. Satu laki-laki, satu perempuan. Setiap kali melahirkan. Kemudian ketika hendak dinikahkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar menikahkan anak-anaknya itu secara silang, tidak boleh dengan kembaran. Ada anak Nabi Adam namanya Qabil, dia kembarannya adalah 5. Kemudian adiknya ada namanya Habil, kembarannya namanya Lubuda. Tidak bisa dinikahkan dengan kembarannya sehingga harus disilang. Qabil itu nikahnya harus dengan Lubuda, dengan kembarannya Habil. Begitu pula Habil nikahnya harus dengan kembarannya Qabil. Tapi Qabil protes kepada ayahnya, kepada Nabi Adam, bahwa tidak mau dinikahkan dengan Lubuda. Dia inginnya menikah dengan kembarannya, dengan Iklim. Karena dalam sejarah Iklimah itu tercatat sebagai wanita yang sangat cantik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkurban, memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah yang kurbannya diterima, maka menikah dengan Iklim. Maka Qabil dia berkurban dengan sayur-sayuran hasil tani karena dia seorang petani. Kemudian Habil dia berkurban dengan ternak-ternaknya kan seorang peternak. Dan yang diterima kurbannya oleh Allah adalah kurbannya Habil. Kata Allah, "Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Yang diterima adalah salah satu dari keduanya dan yang lainnya ditolak. Jadi yang ditolak kurbannya Qabil, yang diterima kurbannya Habil. Qabil marah dan mengatakan, "La aqtulannaka." Aku akan membunuhmu kepada Habil. Qala Habil menjawab, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban itu minal muttaqin, dari orang-orang yang memiliki unsur ketakwaan. Itu jawaban Habil. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kurban itu diterima oleh Allah adalah karena minal muttaqin, orang yang berkurbannya memiliki tujuan atau dorongan berkurbannya karena ketakwaan kepada Allah, karena Allah. Berbeda dengan Qabil, kenapa Allah tolak kurbannya? Karena dia melaksanakan kurbannya itu semata-mata karena ingin menikahi Iklimah, tujuannya ingin bisa menikahi. Allah tolak. Dan Habil dia melaksanakan kurban karena perintah dari Allah, dia laksanakan, maka dia. Dan ayat ini berlaku bukan hanya untuk kurban saja, berlaku untuk seluruh amalan-amalan ibadah, bahwa amalan akan diterima oleh Allah minal muttaqin kalau ada unsur ketakwaan kepada. Tapi amalan yang dilakukan bukan karena Allah, sebesar apapun itu, Allah akan tolak. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Habil, kalau engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku, tidak akan melawan. Inni akhafullaha rabbal alamin, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan Ta'ala. Maka Qabil tidak bisa menahan kesabarannya. Fatawa'at lahu nafsuhu fatlahi, hawa nafsunya menjadikannya mudah dalam membunuh saudaranya itu. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah Qabil itu orang-orang yang merugi.
dibunuhlah Habil oleh Qabil itu, maka Qabil ia menjadi orang-orang khosirin, termasuk golongan orang-orang yang telah membunuh. Qabil bingung akan diapakan saudaranya yang telah meninggal, karena itu merupakan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Faba'asallahu ghuraba yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Kemudian Allah mengutus dua burung gagak bertengkar di langit, yang satu kalah jatuh ke bumi, yang satu mati. Kemudian gagak yang satunya itu menggali-gali tanah dan mengubur gagak yang qala ya wailata ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Barulah di situ Qabil berpikir, ya Tuhanku, aku begitu lemah, kenapa aku tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh burung gagak. Maka Qabil menggali tanah dan menguburkan saudaranya Habil. Dan sampai saat ini ketika manusia itu meninggal, itu adalah dikubur syariat. Fa'asbaha minan nadimin, maka Allah tegaskan, maka jadilah Qabil itu orang-orang yang menyesal. Itu adalah anak-anak Adam, tentang kurbannya ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima itu karena minal muttaqin, unsur ketakwaan kepada Allah. Yang ditolak adalah unsur lain, niatan lain selain Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah Nabi Adam alaihissalam, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW pun melaksanakan syariah kurban, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau disebut Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Jadi nabi-nabi yang ada dalam Quran itu kalau dirunut silsilah nasabnya itu akan bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ismail turun sampai Nabi Muhammad, dan lahirlah umat Islam dari Nabi Yakub, turun sampai Nabi Isa, turunlah umat Yahudi Nasrani. Jadi manusia saat ini kalau dirunut secara silsilah akan bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para. Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari selalu berdoa, Robbi habli minas solihin. Kisahkan dalam surat As-Saffat surat Nabi Ibrahim selalu berdoa, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang soleh, berilah aku anak yang soleh. Karena Nabi Ibrahim pada saat itu meskipun rambutnya sudah murut, tidak memiliki anak, setiap hari memohon kepada Allah keturunan. Kemudian istrinya Sarah merasa kasihan, akhirnya memberikan budak Hajar untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah nikahi Hajar, maka Nabi Ibrahim memiliki anak. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah lahir Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim begitu senang, penantiannya yang sangat lama, tapi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Nabi Ismail dan Hajar itu dari Nabi Ibrahim dan Sarah.
Banyak alasan para ulama, ada yang berpendapat karena syarah huruf, dan ada juga memang murni itu syariat. Sehingga Nabi Ibrahim dengan benar-benar ketauhidannya kepada Allah dan kecintaannya, meskipun penantiannya yang lama, tapi harus dijauhkan, Nabi Ibrahim melaksanakan. Dibawalah Nabi Ismail dan Hajar ke Mekah, ke Baitul, berjalan dari Yerusalem ke 1500 km. Nabi Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman dekat rumah Kau, baitikal haram, baitul. Li Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Karena tempat itu tidak ada satupun orang, tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, gersang semuanya. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Pertama, mohon jadikan keturunannya orang yang ahli sholat, faj'al afidatan minan nas, dan jadikan orang-orang itu merasa sayang kepada Ismail alaihissalam dan Hajar, karena tidak punya apa-apa. Warzuqhum minas samarat, berilah rezeki mereka dari buah-buah alakum yaskurun, dan mereka bersyukur. Kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina, ke Yerusalem. Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Ya, diperintah Allah. Hajar mengiyakan, dan Ibrahim kembali lagi. Hajar dan tinggal berdua di tempat, tidak ada apa-apa. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jika memang itu perintah Allah, apapun kondisinya, situasinya, harus kita laksanakan. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail menangis karena tidak ada tidak ada air. Dihajar bolak-balik mencari air, sofa marwah 7 kali, barulah dengan izin Allah muncul air Zam-Zam. Akhirnya bisa minum. Nabi Ismail bisa memiliki karena ada air. Hewan-hewan ada di sana karena ada air, tumbuhan, ada buah, ada makanan bisa makan. Karena ada air, orang yang lewat singgah di sini. Itulah doa Nabi Ibrahim. Tidak minan nas, orang-orang menyayangi mereka sehingga tumbuh besar Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail tumbuh dewasa. Qala ya bunayya ini arafil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi, aku melihat dalam mimpiku, dalam wahyuku, bahwa aku menyembelih. Fandur madza tara, bagaimana pendapat? Qala ya abati if'al ma tu'maru. Hai bapak, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada. Ini adalah kesolehan seorang anak. Ketika memang itu perintah Allah, dia laksanakan meskipun konsekuensinya nyawa. Nabi Ismail hanya mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukanku sebagai orang-orang yang sabar. Walama aslama watalahu, maka setelah keduanya benar-benar berserah diri kepada Allah, talahu lil jabini, kemudian pisau sudah dipelipis Nabi Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala wa fadainahu bidibhin adimin, Allah ganti dengan sembelihan yang setelah jelas kepasrahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu menyerahkan diri kepada Allah, itu jelas kecintaannya kepada Allah. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil
bahwa perintah Allah itu harus kita laksanakan meskipun konsekuensi nyawa. Tidak bisa dibandingkan dengan uang sebesar apapun. Bahwa Nabi Ibrahim dan anaknya melaksanakan perintah Allah meskipun konsekuensinya bukan harta tapi nyawa anak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin." Kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, millah Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak termasuk orang yang menyekutukan. Maka sampai saat ini umat Rasulullah melaksanakan millah Ibrahim, yaitu kurban. Ada beberapa millah Ibrahim yang kita laksanakan bagi umat Rasulullah. Kurban, ada memotong kuku ketika hari Jumat, itu juga adalah millah Ibrahim. Khitan juga itu adalah millah Ibrahim. Ta'ala anit tabi millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millah Ibrahim yang hanif, yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, tidak akan sampai daging kurban itu kepada Allah, darahnya juga tidak akan sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah taqwa minkum, ketakwaan. Jadi sebesar apapun hewan yang kita kurbankan, kalau niatnya bukan takwa kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Tapi hewan meskipun kecil, karena memang kita mampunya seperti itu dan kita laksanakan karena ketakwaan kepada Allah, maka kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada tanggal 6 Juni nanti kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim melaksanakannya meskipun konsekuensinya kehilangan dua anaknya. Begitu pula Nabi Adam alaihissalam melaksanakannya meskipun konsekuensinya adalah nyawa anak. Maka kita seyogyanya konsekuensi kita adalah harta, dan itu pun titipan Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Amin ya rabbal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.